mengantuk sehingga kita tidak konsentrasi dengan apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita nanti. Baik rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati pengurus Baberohis Korwil Telkom Jakarta Selatan, yang kami hormati manajemen Telkom di wilayah Jakarta Selatan, serta Bapak Ibu karyawan dan karyawati jamaah Masjid Al-Mukarramin yang insya Allah senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah, yang mudah-mudahan niat kita melangkahkan kaki ke rumah Allah ini mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah SWT, serta kita bisa mengambil manfaat nantinya dari pertemuan yang kita hadiri pada kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa, kegiatan bimbingan kerohanian Islam alhamdulillah bisa kita laksanakan di Baberohis Korwil Jakarta Selatan setiap bulannya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa istiqomah untuk melaksanakan kegiatan, tentunya dengan tema-tema yang berbeda. Karena di luar kegiatan Baberohis itu, Bimro itu kita setiap usai pada zuhur di masjid ini juga ada kajian tematik yang dari hari ke hari berbeda tema dan kontennya. Dan alhamdulillah sudah 2 kali pertemuan ini setiap hari Selasa pada zuhur, yang tadinya tidak ada kegiatan tausiah, alhamdulillah sudah dilaksanakan kegiatan tahsin, sehingga kami harapkan kepada para jamaah yang ingin mendalami, ingin memperbaiki bacaan Al-Quran, marilah bisa bergabung di setiap Senin pada zuhur di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Mukarramin. Insyaallah pada binturah kali ini yang akan memberikan tausiah adalah Bapak Ustaz Dr. Kiai Haji Azami Sami'un Zazuli MA, yaitu pada kesempatan kali ini akan mengambil tema kekuatan spiritual dan kepemimpinan. Beliau saat ini sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini, sehingga kita bisa mengambil ilmu yang ada di dalam penguasaan beliau, sehingga tentunya akan bermanfaat untuk kehidupan kita, baik untuk keluarga, dalam bekerja maupun di dalam masyarakat. Baik, untuk menyingkat waktu sambil menunggu kehadiran Ustaz, marilah kita sama-sama buka acara pada pagi hari ini dengan kita sama-sama membaca Ulumul Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah sampai selesainya seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan meningkat kepada acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Afina M. Taufik. Kepada beliau kami persilakan. Maaf, untuk pembacaan ayat suci Al-Quran ini kami mohon kepada Afina Lutfi, kami persilakan untuk maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailun lil kafirin min 'adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum wa yudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada akhina M. Lutfi. Semoga bagi yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dengan bacaan ayat Al-Quran tadi dapat menambah lancarnya kegiatan kita pada pagi hari ini. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, baiklah kita meningkat pada acara berikutnya adalah sambutan dari pengurus Bapperohis Korwil Jakarta Selatan, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Ketua Bapperohis Bapak Arsad Betan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa atubu ilaih. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama mengaturkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah semua nikmat kekuatan yang kita peroleh sampai dengan detik ini. Mudah-mudahan
kehadiran saudara-saudaraku di tempat ini didorong oleh rasa ikhlas. Karena dengan ikhlas kita tumbuhkan untuk menggapai ridha Allah yang turun dari atas. Tanpa ikhlas kita tidak dapat apa-apa. Oleh karenanya, marilah kita bersihkan debu-debu kemusyrikan di hati kita yang setiap hari tanpa kita sadari menghinggapi pada diri kita, yang semakin hari tidak kita bersihkan sehingga menumpuk. Oleh karenanya setiap saat kita lakukan istighfar. Insya Allah, Allah Maha Pengampun. Kepada hambanya yang mohon ampun dan selalu berdoa kepadanya. Beribadah tidak hanya dilakukan dengan ikhlas saja, harus sesuai dengan ketentuan. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan, itu sesat. Jadi Islam itu sudah ada batas dan garisnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan dibuat-buat lagi, ditambah-tambah lagi. Yang ada aja belum tentu kita lakukan semua, apalagi menambah-nambahi. Ini yang tumbuh di tengah-tengah kita. Oleh karenanya tema yang diambil kekuatan spiritual dan kepemimpinan. Mudah-mudahan pada hari ini dengan hasil ceramah ini lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Kita tunduk, patuh dan taat hanya kepada Allah. Kita renungkan dalam perjalanan kita keseharian. Kadang-kadang kita bangun sebelum azan subuh, alhamdulillah. Kadang-kadang kita dibangunkan oleh suara azan subuh. Kadang-kadang kita dibangunkan oleh suara ayam yang sudah turun ke tanah. Semuanya kita istighfarkan karena kehendak Allah. Dengan apa? Selalu memperbaiki. Kalau hari ini saya ke masjid karena dengar suara azan, besok saya harus duduk di masjid sebelum ada suara azan. Itu dalam rangka perbaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari ini memang masih sedikit dibandingkan teman-teman yang menempati di gedung Singamangaraja ini. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran ibu bapak sekalian, ceramah ini jalan. Kalau tidak ada bapak dan ibu sekalian, hanya ustadz saja dan pengurus, enggak jalan ceramahnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita memulai Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita menunggu Ustadz, Bapak Ibu sekalian, kami berharap ikuti ceramah ini dengan kekuatan iman. Karena dengan itu akan membuka pikiran kita. Kalau kita sebelum-sebelumnya sudah menolak, enggak masuk. Kita panggil Ustaz bagaimanapun juga enggak masuk-masuk. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ustaz Dr. Kiai Haji Asami Samil Sazuli MA dapat memberikan pencerahan kepada kita bahwa setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya.
Pemimpin yang lolos adalah pemimpin yang menggunakan kekuatan Islam, karakter keislaman. Kalau kita menghayati kekuatan spiritual, berarti semua yang kita lakukan atas kehendak Allah. Kalau semua yang kita lakukan atas kehendak Allah, maka yang haram kita jauhi. Jangan dekat-dekat. Kalau pertanggungan kita sibukkan hati kita, jangan kita lakukan. Hanya tunduk, patuh, dan taat kepada Allah, bukan kepada pimpinan kita. Mari kita niatkan, kita bekerja di Telkom sebagai ibadah kepada Allah. Kita mendapatkan benefit dari Telkom untuk menghidupkan diri kita, keluarga, anak-anak kita, hanya karena ibadah kepada Allah. Saya berharap dengan keikhlasan Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini, kita mohon hidayah Allah turun kepada kita untuk merubah perilaku kita yang Islami. Setiap debu kemusyrikan yang menempel pada diri kita, insya Allah kita lakukan istighfar setiap saat, kemudian sadar untuk tidak mengulangi lagi, agar kedepannya setiap diri kita sebagai pemimpin kita dapat mempertanggungjawabkannya. Nanti akan diuraikan oleh Ustadz lebih dalam lagi. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Samyun Salzul Ilman. Kami senang sekali kehadiran Bapak berkesempatan hadir di tengah-tengah kami. Kami butuh pencerahan yang dalam untuk mengarahkan kami bekerja lebih baik sebagai unsur ibadah, lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk patuh, tunduk, dan taat hanya kepadanya. Demikian harapan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz. Kepada Pak Ustaz kami mengucapkan selamat datang Ustaz. Selamat datang. Baik, dengan bila yang dimuliakan Allah, untuk meningkat acara berikutnya adalah sambutan dari manajemen Telkom area Jakarta Selatan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Berry Priyo. Beliau adalah manajer Modern Channel UCS Regional 2. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini di waktu duha, waktu yang baik, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kegiatan Binroh yang diselenggarakan oleh panitia dari Dr. Rohis. Yang kedua, kami sampaikan salam dari Pak GM yang seharusnya beliau mewakili di sini di leader di Telkom Jaksel ini, di Telkom Jakarta. Kebetulan dia sedang ada di Bogor. Demikian juga deputinya, kalau deputinya dari sini, saya kira juga nggak bisa mewakili gitu ya. Ya, Pak Ferandus. Dan itu saya mau izin untuk bisa mewakili manajemen, karena di sini saya yakin tidak hanya dari unit kami, gitu ya, ada dari beberapa unit di Telkom Jaksel ini. Tadi Pak Troy terima kasih kesempatannya, sekaligus perkenalan karena saya juga warga baru di sini, mohon dapat diterima gitu ya. Saya berbahagia dan sekaligus merasa beruntung. Jadi Pak Asad, Pak jangan khawatir Pak, di mana-mana mau yang pinter, mau yang sukses, tetap kalah sama yang beruntung Pak.
Ya. Kalau takdir Allah kita beruntung. Termasuk Bapak Ibu sekalian dari sini di ruangan ini, Bapak Ibu termasuk orang yang beruntung dibandingkan rekan-rekan kita yang mungkin tidak dapat mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa duduk bersama majelis bin Rois ini bersama Ustaz Dr. Kiai Haji Azami Samil Jazuli MH. Yang ketiga, selamat datang kami sampaikan kepada Pak Ustaz yang mulia. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadiran Ustaz memberikan selama kepada kami semua bisa memberikan dampak yang luar biasa gitu ya, sehingga memberikan menumbuhkan spirit kami untuk tetap bisa berpegang ya, pada tema Allah dan tetap terus bekerja. Karena sesuai dengan temanya ini, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, kita semua adalah pemimpin dari katanya Pak Ustaz. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua pemimpin Pak, nggak cuma Pak JM, nggak cuma mungkin saya, nggak cuma Pak Asad, semua pemimpin. Jadi bekal kepemimpinan ini perlu kita dapatkan. Makanya tepat kiranya tema yang diangkat pada hari ini, semoga Ustaz bisa mengupas dan berikan bekal kepada kami semuanya. Demikian, tidak usah berpanjang lebar, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ferry. Jemaah Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah, mari ya, tiba saatnya acara puncak pada kegiatan bin Rois pada pagi hari ini, yaitu tausiah bersama Ustaz Dr. Kiai Haji Azami Samil Jazuli MH dengan tema kekuatan spiritual dan kepemimpinan. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelum beliau memberikan tausiahnya, akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliau, yaitu beliau lahir di Pati pada 24 Juni 1962 dengan pendidikan S1 hingga S3 di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Al-Islamiyah, Saudi Arabia, yaitu dengan mengambil jurusan Ulumul Quran. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Darul Hikmah, yaitu tepatnya di Bekasi, di Jati Asih. Kemudian beliau juga sebagai dosen pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dosen pasca sarjana IAIN Padang dan Universitas Islam Jakarta. Beliau juga aktif mengisi seminar dan ceramah baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kita untuk sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustaz Dr. Kiai Haji Azami Samil Jazuli MH dengan tema kekuatan spiritual dan kepemimpinan. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa, amma ba'd. Wa ikhwatal iman al-ahibba, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang mubarak ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang beruntung ya, termasuk orang yang sukses, yang insya Allah keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seseorang membiasakan ke masjid, maka saksikan bahwa iman dia itu benar. Ikhwatul iman hafizakumullah. Ya. Di antara doa yang sangat familiar dengan kehidupan kita semuanya adalah doa yang ada dalam surat Al-Furqan yang sering kita baca, yaitu walladzina yaquluna rabbana hab lana
min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah agar dijadikan imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah doa. Dan doa sebenarnya di dalam terminologi Islam tidaklah sekedar ucapan, tetapi sebenarnya dia adalah al-azm al-qawi, tekad yang kuat bahwasanya kita ingin menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Bukan karena kita ambisi kekuasaan atau jabatan, karena kita tahu betul seorang pemimpin, apalagi memimpin orang-orang yang bertakwa, fadilahnya, keutamaan luar biasa. Selain dia mendapatkan pahala karena sebagai seorang yang bertakwa, dia juga dapat pahala dari Allah karena dia memimpin orang untuk bertakwa kepada Allah, sehingga pahalanya double, pahalanya dunia dan akhirat. Ikhwatal iman hafizakumullah. Nah, sekarang pertanyaannya, mal munasabah, apa korelasi antara kekuatan spiritual dengan kepemimpinan? Yang mana tema kita pada pagi hari ini adalah al-quwatur ruhiyyah wal qiyadiyah, kekuatan spiritual dan kepemimpinan. Apa korelasinya antara seorang pemimpin dengan al-quwah ar-ruhiyyah, kekuatan rohaninya? Bapak sekalian hafizakumullah, sekedar mukadimah sebelum kita masuk ke dalam materi. Di dunia ini tidak ada pemimpin yang paling berhasil, tidak ada pemimpin yang paling sukses menurut Allah Subhanahu wa taala, sudah benar tentu. Dan kalau menurut Allah itu pasti benar adanya, kecuali dia orang yang paling kuat ruhiyahnya. Para nabi, para rasul adalah pemimpin-pemimpin yang paling sukses dunia dan akhirat, dan mereka adalah orang yang paling kuat ruhiyahnya. Terutama Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin yang berhasil dalam rumah tangganya, pemimpin yang paling berhasil dalam bisnisnya, pemimpin yang paling berhasil dari berbangsa dan bernegaranya. Dan keberhasilannya tidak sempit, tidak hanya dunia saja, tapi juga dunia akhirat, karena beliau adalah orang yang paling kuat ruhiyahnya. Bapak Ibu sudah paham semuanya bagaimana Nabi begitu panjangnya, lamanya, sabarnya ketika sholat, sampai-sampai ikhwatal iman hafizakumullah yang sudah sering kita dengar, kaki Nabi atau telapak Nabi membengkak karena begitu lamanya beliau membangun kekuatan spiritual. Subhanallah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Nah, apa korelasi antara kepemimpinan dan kekuatan rohiyah kita, kekuatan rohaniah kita? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, al-qiyadatu yal uswah. Kepemimpinan pada dasarnya adalah keteladanan. Sekali lagi, al-qiyadah yal uswah. Pemimpin adalah teladan. Tidak ada di dunia ini manusia-manusia terbaik yang memimpin dunia kecuali dia juga adalah teladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita, pemimpin istri kita dan anak kita, maka kita adalah orang yang paling bisa diteladani dengan teladan yang baik. Seorang ibu yang sukses dalam memimpin anak-anaknya adalah seorang ibu yang benar-benar bisa diteladani oleh anaknya, sehingga mengantarkan anaknya menjadi pemimpin yang tegar. Contoh, ikhwatal iman hafizakumullah, Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mempunyai anak yang bernama Abdullah ibn Zubair ibn Awam.
Jadi suami Asma adalah Zubair bin Awam. Anak beliau yaitu Ibnu Zubair ketika menghadapi pemimpin yang zalim, yaitu Hajjaj Ats-Tsaqafi, saudaraku, siapa yang memberikan backup mental, siapa yang memberikan kekuatan untuk menghadapi orang yang zalim tersebut? Ternyata ibunya, Asma binti Abi Bakar. Beliau berhasil mendidik anaknya karena dia menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Sampai-sampai ketika syahid bin Zubair, Zubair bin Awam atau Abdul bin Zubair radhiyallahu anhu, disalib oleh musuhnya. Kemudian Asma dibawa oleh seorang yang zalim itu, Hajjaj Ats-Tsaqafi, dengan mengatakan, "Hai Asma, sekarang kamu lihat siapa yang menang, saya atau anakmu?" Bapak Ibu, Asma waktu itu sudah buta, kan sudah tua. Orang buta disuruh melihat, itu penghargaan atau pelecehan? Padahal agama Islam, seorang gubernur agama Islam. Itulah saudara sekalian penguasa ketika Ruqyah tidak kuat, lupa dia berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Asma, sahabiah yang mulia, anak dari bapak yang termulia setelah Rasulullah SAW, itu Abu Bakar As-Siddiq. Apa katanya Asma ketika sudah tahu, karena diberitahu oleh musuhnya bahwa anak disalib, dibunuh? Dia mengatakan, "Ya Hajjaj, laqad afsadta dunyaka wa akhirataka. Wa bani, faqad fasada dunyahu idan. Manil muntasir?" Bapak Ibu, jelas kan Pak? Pak, bahasa Arabnya jelas kan Pak? Yang jelas bahasa Arabnya atau ya artinya yang jelas? Nanti tahun depan kalau ceramah lagi di bahasa Arab aja Bapak Ibu ya, biar cepat selesai. "Hai Hajjaj, kamu telah menghancurkan dunia dan akhirat kamu. Kamu berbuat kezaliman, sebuah kehancuran. Membunuh saudara kamu adalah kerusakan akhirat. Sementara anak saya cuma hancur dunianya. Anak saya cuma dunia yang hancur, kamu dunia akhirat yang hancur. Idzan manil muntasir?" Siapa yang menang? Dia Hajjaj Ats-Tsaqafi tidak bisa jawab, karena bagaimana juga dia seorang muslim. Masya Allah. Jadi sekali lagi, yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik adalah pemimpin yang saudara sekalian mempunyai uswah hasanah. Dan kita rindu di bumi Allah Indonesia ini dengan pemimpin yang bisa diteladani akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, sholat berjamaahnya, kejujurannya, kepeduliannya kepada anaknya dan anak bangsanya. Ini yang kita rindukan. Kalau orang pintar, ya ikhwan, wahai saudaraku sekalian, sudah banyak di Indonesia ini. Apalagi SAG, S2, S3, doktor, profesor, kathir, banyak di Indonesia ini. Tetapi tidak semuanya bisa dijadikan qudwah, teladan. Bapak Ibu, kalau kita tahu sarjana atau S1 hatta jurusan agama itu setiap tahun sedikit atau banyak? Banyak, termasuk SAG, sarjana agama. Banyak, berapa ribu IAIN di seluruh Indonesia itu. Tapi kenapa ikhwatal iman, pemimpin umat Islam belum begitu banyak yang menjadi teladan yang baik? Saudara sekalian, hafizakumullah, ruqyahnya lemah saudara sekalian. Ruqyahnya lemah. Makanya sebagai masyarakat mengkritisi anak-anak kita, anak bangsa ini yang dapat titel SAD tapi jarang ke masjid, tidak membela Islam, tidak membela dakwah, akhlaknya juga kadang jauh dari Islam, padahal SAD, ya kan Bu? Makanya disebut oleh masyarakat bukan sarjana agama, tapi sarjana agak gimana, agak gimana. Karena kita belajar tidak sekedar keilmuan. Ketika dia belajar Islam harus jadi contoh dalam sholat berjamaahnya, contoh dalam birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya,
contoh dalam pembelaannya pada orang-orang yang dizalimi. Itu ketika itu tidak ada, maka sulit menjadi pemimpin yang berhasil. Walaupun mungkin berhasil menjadi pemimpin, tapi belum tentu pemimpin yang berhasil menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kepemimpinannya menjadikan dia masuk penjara, dihujat oleh orang banyak karena korupsi dan lain sebagainya. Itu yang pertama sekalian. Jadi yang pertama sekalian, al-qiyadah hiyal uswah. Kepemimpinan adalah keteladanan. Sebelum kita berikan instruksi kepada anak kita atau anak buah kita, maka kita dulu yang memberikan contoh. Kalau ingat, ketika Rasulullah SAW dalam sulh Hudaybiyah, Nabi dan sahabatnya mau berhenti, tidak jadi umrah. Nabi sudah menyampaikan agar supaya mereka tahallul, potong rambut. Ternyata tidak mau. Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang Nabi manusia terbaik, umatnya generasi terbaik, tidak cepat merespon instruksi Nabi. Tapi subhanallah punya istri yang cerdas. Beliau adalah Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, sudah cukup. Begini saja ya Rasulullah. Cepat kau panggil tukang cukur. Engkau cukur, masuk ke rumah, cukur, setelah cukur keluar. Ya. Biar sahabat melihatnya. Diterima itu masukan istrinya. Begitu Nabi cukur dan Nabi tidak berpidato lagi, tidak ceramah lagi, langsung keluar di hadapan sahabatnya. Lalu sahabat seluruhnya bercukur. Itu artinya apa? Hasil ceramah atau hasil keteladanan? Keteladanan. Cerdasnya luar biasa ini Ummi Salamah. Nah, ini bukan ceramah sekedar ilustrasi supaya tidak ngantuk saja. Bapak Ibu, kadang-kadang ada aktivis dakwah yang mengatakan gini, Ustaz, saya ini sudah punya istri, sudah lama dia jadi istri saya, nggak cerdas Ustaz, nggak bisa ngasih masukan saya. Sementara yang belum kawin itu akhwat banyak yang cerdas, bagaimana solusinya Ustaz? Maunya apa tuh jawabannya? Apa Pak? Maunya Pak? Cerdaskan istri kamu, sabar, mata kamu jangan kemana-mana. Wah, bukan itu saja jawabannya maunya. Mari bayang seperti yang ngantuk aja. Yang kedua, mal munasabah, apa korelasi antara kepemimpinan dan kekuatan spiritual? Yang kedua ya ikhwan wa ya akhwat, al-uswah laha silatun qawiyyah bil quwwatir ruhiyah. Keteladanan Bapak Ibu sekalian, itu sangat erat hubungannya dengan kekuatan spiritual kita. Dengan kekuatan yang bernama sholat berjamaah, dengan kekuatan yang namanya zikir, dengan kekuatan yang bernama mu'ayyashah, berinteraksi dengan Al-Quran, dengan kekuatan di mana kita selalu ingat mati, itu semuanya adalah kekuatan spiritual. Mana dalilnya? Bapak Ibu mesti ingat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki agar manusia itu menyintai hambanya. Sebelumnya Allah sudah menyintai hambanya. Caranya bagaimana sekalian? Bagaimana agar seseorang itu menarik sehingga masyarakat yang lainnya, karyawan kita, anak kita, santri kita, anggota partai kita, anggota organisasi kita, benar-benar meneladani kita. Bagaimana caranya? Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyintai hambanya, Allah berfirman pada Jibril, ya Jibril, ketahuilah bahwa saya menyintai dia, seorang hamba. Lalu Jibril memberitahu kepada para malaikat, karena Jibril ketuanya para malaikat. Tuhan malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyintai fulan. Langsung malaikat di ikhwatal iman menggerakkan hati orang-orang yang baik untuk menyintai orang yang dicintai oleh Allah. Bapak Ibu saya bertanya, kalau kaitan dengan hati, berarti kekuatan fisik atau kekuatan spiritual? Al-quwwah ar-ruhiyah. Subhanallah. Makanya ketika Rasulullah SAW bertanya pada sahabat, ala ukhbirukum bi khairin nas, sahabat menjawab, qalu bala. Qal, yani Rasulullah SAW, alladhi tudzakirukum ru'yatuhu billahi azza wa jalla. Masya Allah. Hadal hadis ini jelaskan Bapak Ibu. Jelas atau belum Bapak Ibu?
Jelas hadisnya Pak, yang nggak jelas apa Bu? Nah, makanya sebaiknya memang Ibu kalau bahasa Arab ya nggak usah diartikan. Ceramah itu kalau pakai mengartikan kelamaan Pak. Quran yang artinya, hadis yang artinya kelamaan, makanya pakai bahasa Arab biar cepat, nggak ada artinya. Kita program Pak ya, Telkom ya, 2-3 tahun yang akan datang insya Allah seluruh ustadz yang datang ke sini ceramah harus pakai bahasa Arab. Masya Allah. Sudah S3 semua di sini. Wahai sahabat, ya, maukah saya kasih tahu tentang orang yang terbaik, manusia yang terbaik? Sahabat menjawab, iya Rasulullah. Nabi bersabda, orang yang terbaik adalah orang ketika sekedar kamu melihatnya, kamu sudah melihat saja, itu langsung mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi sekedar kita baru melihat orang yang khair, yang terbaik tadi itu, belum ceramah, belum menasihati, belum berikan instruksi, itu kita langsung sudah ingat kepada Allah. Kenapa? Karena orang tersebut dimanapun berada, dia selalu bertakwa kepada Allah. Sehingga yang ada di benak kita ya ikhwatal iman adalah orang tersebut betul-betul mengingatkan kita kepada Allah. Gak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu sekalian. Maaf semoga tidak terjadi. Seandainya di antara kita karena tetangga atau bagaimana kenal melihat seorang penyanyi. Begitu kita lihat dia penyanyi, mengingatkan kita apa Bu? Walaupun belum nyanyi, mengingatin apa Pak? Oh, padahal dia belum nyanyi, belum joget, baru kita lihat aja, mengingatkan kita pada apa Pak? Apa Bu? Ya perbuatannya dia, ingat Pak? Kita ketemu pemain bola, belum main bola, ingat apa kita Pak? Ingat bola. Yang sudah menjadi penyakitnya banyak orang Islam di dunia. Ya Pak? Di sana di dunia ini kan banyak terkena penyakit Maradona, Pak. Tahu Maradona? Maradona tahu nggak Pak? Maradona. Marad apa marad? Fi qulubihim maradun apa marad Pak? Penyakit nakal, penyakit kan. Jadi orang tengah malam jam 2 malam menghadap Allah, menghadap bola Pak. Hah? Kalau jam 2 malam bangun lihat bola, kira-kira kerja di Telkom semangat atau ngantuk Pak? Ngantuk. Nah, itulah makanya penyakit Maradona. Dulu kan ada pemain bola yang namanya Maradona kan Pak? Saudaraku yang saya cintai kamu. Jadi itulah sekalian hubungan saudara sekalian antara keteladanan dengan kuat ruhiyah. Subhanallah. Hasan Al-Basri rahimahullah, sayyid tabi'in, pemimpin tabi'in. Ya, karena orang yang luar biasa ruhiyahnya, sholatnya, tahajudnya, puasanya, jihadnya. Sehingga ketika memberikan taujih, ceramah atau nasihat, sampai sebagian ulama memberikan pujian, kalamuhu yushbihu kalaman nubuwah. Ya. Kalamuhu, ucapan beliau, nasihat beliau, bicara beliau mirip dengan sabda Rasulullah SAW. Luar biasa. Sehingga banyak diteladani oleh salafus saleh, orang-orang pendahulu yang saleh. Ini karena kekuatan ruhiyah, bukan karena hebatnya dia ceramah, orator dan sebagainya. Lah, karena banyak orang yang pintar ceramah, bisa orasi, orator dalam masalah politik luar biasa, menggebu-gebu. Akhirnya masuk kemana Pak? Pak, dia dapat fee, gara-gara dapat fee, akhirnya masuk apa? Fee apa Pak? Fil jannah atau fil nar? Nah, hati-hati dengan fee Bu ya. Kalau fil jannah boleh diambil, kalau fil nar tolak Pak. Nah, yang ketiga terus sekalian, man munasabah, apa korelasi antara kepemimpinan dan kekuatan spiritual kita atau al-quwwah ar-ruhiyah? Yang ketiga, al-qiyadatu tuwajihul ma'arakah. Pemimpin di dunia manapun, di Telkom, di rumah kita, di RT kita, di RW kita, di organisasi kita, di partai kita, pasti akan menghadapi pertarungan al-ma'arakah. Baik al-ma'rukah dakhiliyah, pertarungan internal. Internal artinya apa?
Ya, antara seseorang dengan dirinya, sebelum dengan yang lainnya, dengan dirinya. Bapak sekalian hafizakumullah, ketika dia lagi capek tidur, sementara sudah kedengaran sholat subuh, adzan subuh, jam 4.35 umpamanya, terjadi pertarungan antara capek mau tidur terus dengan secepatnya pergi ke masjid sholat berjamaah. Ya kan Bapak Ibu sekalian, pemimpin yang seperti ini berhadapan dengan pihak lain atau berhadapan dengan dirinya? Kalau ruhiyahnya lemah, spiritualnya lemah, Pak, menang bantal atau menang masjid? Menang bantal. Masih lama, masih panjang. Ya. Pemimpin lagi seminar jam 12, ya Bapak sekalian, ya, kurang 6 menit sudah adzan zuhur, tapi seminar belum selesai. Kira-kira Bapak sekalian, orang yang ruhiyahnya lemah, dia pemimpin, direktur, presiden atau menteri atau rektor, sementara asar jam 3 lebih sedikit, kira-kira berhenti untuk sholat berjamaah ketika ruhiyahnya lemah atau terus seminar Bapak Ibu? Rapat, lanjut, akhirnya benar-benar seminar artinya apa, Bu? Sampai jam 2, seolah dia yakin umurnya dia sampai jam 2, baru jam setengah 1 meninggal mendadak, Pak. Kira-kira orang seperti itu mati syahid atau mati sangit karena belum sholat? Kita contohnya sederhana, bahwa kita setiap hari ya ikhwatal iman bertaruh dengan dirinya. Seorang pegawai negeri atau pegawai swasta, ya, walaupun sudah S1, S2, gajinya untuk ukuran di Jakarta masih kecil, baru 5 juta. 5 juta, anaknya 12, istrinya 3, Bapak Ibu. Itu kira-kira cukup atau enggak, Bu? Minal agniya atau minal masakin? Orang kaya atau minal masakin, Bu? Minal masakin, di masakin mertua dan orang tuanya. Suatu saat disogok, gak ada orang yang tahu lah, atasannya wala kawan wala teman-teman, gak ada yang tahu. Disogok 60 miliar, Pak. Agar pajaknya bisa dimudahkan, bisa dikurangi. Kira-kira waktu itu perang dia lawan siapa? Lawan Amerika atau lawan dirinya? Dirinya. Kira-kira 60 miliar itu diterima, ditolak. 60 miliar itu kalau kerja di Telkom berapa ratus tahun? Saya dosen pasca sarjana, bertahun-tahun menjadi pasca sarjana di Jakarta, di Padang, di Surakarta. Ya, itu kalau dapat 60 miliar, Pak, kira-kira ngajar butuhkan berapa tahun? Seandainya umur saya panjang, diberi panjang 90 tahun, meninggal, kubur, hidup lagi, ngajar lagi, hidup aja lagi. Berapa ratus tahun, Pak? Punya 60 miliar. Saudaraku sekalian, kalah dia. Enggak melawan orang lain, melawan dirinya sendiri. Yang menang adalah yang mempunyai kuwatur rohiyah. Dia ingat orang lain tidak tahu, Bapak sekalian, atasan tidak tahu, istrinya tidak tahu, tapi yakin betul Allah selalu memonitor dia, mengawasi dia. Karena dia ingat ayat inna rabbaka labil mirsad. Itulah yang dialami oleh pembala kambing di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab yang adil itu. Pembala kambing yang begitu banyak kambing di lereng gunung, memenuhi lereng gunung. Umar mau mengetes kejujuran rakyatnya ini. Dan rakyat tidak tahu kalau Umar bin Khattab. Itu caranya tidak semua harus tahu. Supaya kalau ngetes itu rakyatnya nggak pura-pura. Saya beli aja kambing kami. Lah, ini kambing sayyidi, kambing bos kami, bos saya. Udah, bos kamu nggak berlihat. Ya, bilang saja dimakan serigala. Apa kata dia? Kalau Tuhan saya, kalau bos saya tidak melihat, tapi Tuhan bos saya melihat saya. Udah bilang saja dimakan serigala. Langsung teriak pembala kambing itu, Aina Allah, di mana Allah kalau saya berbohong? Ini berarti kekuatan apa? Di mana Allah? Kekuatan rohiyah, selalu berkomunikasi dengan Allah, sehingga saudara sekalian tidak berani korupsi,
walaupun orang lain tidak tahu. Umar langsung menangis Bapak Ibu. Fabaka Umaru. Lalu Umar menangis melihat kejujuran si pembala kambing itu. Padahal kita tahu Bapak sekalian, dari sejarah Umar bin Khattab, orang itu mudah menangis itu susah Pak. Bukan yang orang jagoan. Itu sampai menangis melihat ruhiyah di pembala kambing. Subhanallah, enak Pak ya kalau ada pemimpin jujur seperti ini, aman harta rakyat. Sekarang saya bertanya Bapak sekalian, seandainya nanti tahun 2014 di Indonesia ada pemilu Bapak Ibu, calon presiden, kemudian pembala kambing tadi masih hidup, nyalon di Indonesia, nyalon presiden, terpilih atau tidak Pak? Kalah atau menang Pak? Loh, kenapa kalah Pak? Pak, berarti Indonesia tidak bisa diperbaiki atau tidak mau diperbaiki? Ar-Ruhiyah. Pak, ceramah seperti ini saya harus jangan detail kok Pak. Terlalu sedikit. Di mana Pak banyak Pak ceramah ini? Contoh-contoh. Di DPR, di mana lagi Pak? Sana Merdeka. Tapi nggak tahu kenapa nggak mengundang saya Pak. Kalau saya mau undang, udah saya sampaikan kesempatan. Pokoknya saya kalau ceramah, kalau khutbah di Istiqlal, saya coba bagian sekali, udah mumpung ada menterinya, ada orangnya, udah kita sampaikan materi seperti ini. Tapi nggak undang lagi Pak, undang lagi nanti setahun sekali. Saudaraku, itu namanya al-ma'rakah al-kharijiyah, ad-dakhiliyah. Sekarang al-ma'rakah al-kharijiyah, pertarungan melawan eksternal. Tadi melawan diri kita sendiri. Itu yang dimenangkan oleh Allah. Pemimpin yang dimenangkan oleh Allah adalah pemimpin yang ruhiyahnya kuat. Di antaranya zikirnya kuat, taat kepada Allah dan Rasulnya, sabar, ikhlas, tidak riya. Itulah yang dimenangkan oleh Allah. Pemimpin-pemimpin dunia ketika perang melawan orang-orang kafir, mereka dimenangkan oleh Allah. Di antara syaratnya adalah mempunyai kekuatan spiritual. Selain yang fisiknya kuat, senjatanya memadai, meskipun tidak sebanding dengan kekuatan orang kafir, tapi yang menang adalah orang Islam. Mari kita lihat terus sekalian. Perang Badar, umat Islam itu berapa jumlahnya Bapak Ibu? 300 gitu. Orang kafir berapa Pak? 1000. Kudanya berapa orang kafir? Orang Islam cuma 1 atau berapa? Senjatanya Pak banyak Pak. Sekarang saya bertanya, dalam perang Badar menang mana? Menang mana Pak? Menang orang Islam. Bahkan pemimpin-pemimpin orang kafir meninggal dunia, tewas seperti Abu Jahal dan lain sebagainya. Dan perang-perang yang lainnya. Kenapa kok menang? Sekarang saya bertanya Pak, kaum muslimin jumlahnya berapa Pak? 1,6 M lebih, 1,6 M lebih. Yahudi cuma sekian juta. Yahudi yang merampok Palestina itu Masjidil Aqsa cuma 6 juta. Sekarang Masjidil Aqsa di tangan siapa? Kenapa? Kenapa? Lagi-lagi kekuatan rohiyah umat Islam lemah. Sementara kekuatan persenjataannya orang kafir lebih hebat. Jadi yang membuat kemenangan itu sudah benar Allah Subhanahu wa taala, dan syaratnya adalah ruhiyahnya kuat. Mari kita lihat dulu dalam surat Al-Anfal surat nomor 8 Bapak Ibu sekalian, ya, ayat 45 sampai 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin wa la takunu kalladhina kharaju min diyarihim bighayri haqq
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Jadi syarat-syarat kemenangan hampir sebagian besarnya adalah ruhiyah, kekuatan spiritual. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuh-musuh kamu, fasbutu tegar, wadkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah yang apa katsiran, Pak? Katsir apa katsir? Banyak atau sering, subhanallah. Itu yang menjadikan manusia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tadi kesabaran, keikhlasan, Pak ya. Yang keempat, Bapak sekalian, al-qiyadah adalah tuwajihu quluban nas la mujarrad al-sabih. Saudara ibu sekalian, al-qiyadatu tuwajihu quluban nas. Jelas atau enggak Bapak Ibu? Yang punya buku dicatat Pak ya. Yang enggak punya dihafal saja. Yang tidur boleh, yang penting mimpi mendengarkan ceramah. Jadi pemimpin itu dimanapun Bapak sekalian, dia berhadapan dengan hati manusia, bukan sekedar berhadapan dengan fisik, sosok yang bersifat fisikal, tapi seorang manajer ketika ia menyampaikan visi misinya kepada mitra kerjanya, saudaranya, perlu diingat, dia tidak sekedar berhadapan dengan kepalanya, fisiknya, badannya, tapi dia berhadapan dengan hati saudaranya. Suami ya ikhwatal iman, ketika mendidik istrinya, memimpin istri dan anak-anaknya, tidak hanya berhadapan dengan fisiknya, tapi berhadapan dengan hati manusia. Oleh karena itu seorang pemimpin harus mempunyai spiritual yang kuat, harus punya hati yang kuat, sehingga nasihatnya, perintahnya, instruksinya, masukannya mudah diterima. Karena dari hati ke hati, saudara-saudara, hafizahumullah. Makanya kalau seseorang pemimpin hatinya kotor, susah itu instruksinya diterima oleh anak buahnya. Karena hatinya kotor. Ulama-ulama baik terdahulu atau salafun salih, ketika istrinya kurang salihah, anaknya nakal, bahkan kendaraannya mogok, itu yang pertama dicurigai dirinya. Maksiat apa yang saya lakukan? Kok unta saya, kuda saya mogok? Maksiat apa yang saya lakukan? Kok istri saya tidak taat? Maksiat apa? Kok anak saya nakal, suruh dinasihati? Itu yang pertama terdakwa adalah dirinya, kemaksiatannya, kering ruhiyahnya, spiritualnya kering ya ikhwatal iman, sehingga tidak membekas pada orang lain. Maka ada ungkapan Arab yang sangat terkenal dan itu sangat bagus, yang berbunyi faqidu syai'i la yu'ti. Seseorang yang tidak punya apa-apa, seseorang yang kehilangan sesuatu, tidak mungkin memberikan ya sesuatu pada orang lain. Tidak mungkin, akhi. Orang yang bermasalah, orang yang dosanya banyak, sulit ya untuk berikan ya, kontribusi kepada saudara yang lain. Dia sendiri bermasalah. Bagaimana mengajak orang sholat, dia sendiri gak rajin sholat. Bagaimana mengajak orang patuh, diri sendiri gak patuh. Bagaimana mengajak orang jujur, diri sendiri gak jujur. Itu namanya faqidu syai'i la yu'ti. Itulah yang kita lihat di dunia ini, termasuk di Indonesia. Terjadi pembangkangan anak buah kepada atasannya. Dikhawatirkan, walaupun atasannya punya kekuasaan, punya wewenang, tapi dikhawatirkan supaya kita tidak menuduh kering spiritualnya, kering ruhiyahnya, lemah ibadahnya ya ikhwatal iman. Oleh karena ya ikhwatal iman, kita berhadapan dengan hati manusia, maka hati kita harus bersih, ruhiyah kita bersih. Coba Rasulullah SAW hanya mengatakan pada iparnya begini, ungkapan Rasul ini sallallahu alaihi wasallam, nikmal ghulam ibnu Umar in qamal lail. Sebaik-baiknya pemuda itu Ibnu Umar apabila dia rajin qiyamul lail. Jadi sebaik bagi pemuda adalah Ibnu Umar apabila dia rajin sholat malam atau qiyamul lail. Apa kata Ibnu Umar Bapak Ibu begitu mendengarkan nasihat yang
tulus dari hati yang paling dalam. Kata beliau, setelah saya mendengar nasihat Nabi SAW, saya seumur hidup tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Bapak Ibu, kalau sholat tahajud tidak pernah ditinggalkan, apalagi sholat jamaah yang wajib. Itu karena nasihat dari hati yang paling dalam, saudara-saudara. Nabi tidak menasihati begini, hai Ibnu Umar, kamu kan ipar Nabi, kamu kan anak Umar, yang rajin dong tahajudnya. Bapak Ibu, itu tujuannya sama atau beda? Tujuannya sama atau beda, Pak? Tapi caranya berbeda. Maka sering kita ulang-ulang. Kalau hati kita itu bagus, itu harus dibuktikan dengan ucapan yang bagus. Ada ungkapan husnud dhamir, hati yang bagus, dhamir atau qalb, itu harus dibuktikan dengan husnud ta'bir, ungkapan yang baik. Bapak Ibu, kalau kita jadi ketua, jadi pemimpin, bilang anak buah, kamu yang rajin dong, jangan begitu dong. Saya walaupun marah-marah begini, saya itu sebenarnya cinta pada kamu, sayang pada kamu. Percaya nggak Pak anak buah digituin? Saya berikan gak saya disayang kalau dimarah-marah begitu. Itu namanya bukan maidoh hasanah. Kata kalau maidoh harus mau idoh itu harus hasanah kan Bu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ketika dengan hikmah tidak usah pakai hasanah. Karena hikmah itu pasti bagus, sunnah Nabi. Begitu wal mau'izah dan nasihat harus hasanah. Karena ada nasihat yang tidak hasanah, yang mempermalukan orang. Kayak tadi di tengah-tengah orang banyak dimarah-marahin, berarti tujuannya baik. Itu kira-kira mau'izah hasanah atau maidu. Bapak Ibu ada yang tahu maidu? Bahasa mana maidu? Mencela itu Pak, itu mencela. Jadi sekali lagi, pemimpin di ikhwatal iman berhadapan dengan hati manusia. Jangan mengira kita hanya berhadapan dengan sesosok tubuh manusia, sehingga komunikasi kita kayak dengan makhluk yang tidak bernyawa, yang tidak punya nurani. Oleh karena itu bahasa yang kita cari adalah bahasa yang betul-betul menggambarkan ruhiyah kita. Terus sekali yang terakhir, sudah habis Pak ya, sampai jam 10 kan Bapak mau malas baca. Apa tanda-tandanya? Apa tanda-tandanya Bapak Ibu sekalian? Kalau ruhiyah kita itu bagus. Apa tanda-tandanya kalau spiritual kita itu kuat, sehingga ketika kita memimpin saudara-saudara kita, bahkan diri kita, anak kita, itu benar-benar kepemimpinan kita berhasil. Apa tanda-tandanya? Maaf ini 1 menit lagi itu belum lagi Pak, waktunya untuk masuk kerja Pak. Habis Pak ya? Habis secara global aja Pak ya. Pertama, tanda-tandanya apa indikasinya kalau spiritual kita itu kuat? Yang pertama adalah al-furqan. Furqan itu artinya daya jadi kita selektif, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika makan buah hasil temuan di Bapak Ibu di jalan begitu dimakan, karena statusnya nggak jelas dari jalan. Begitu sampai tenggorokan Bapak Ibu langsung muntah. Perut Abu Bakar tidak menerima karena ada filternya. Karena itu rezeki tidak jelas. Itulah pemimpin yang ruhiyahnya kuat. Sekarang saya bertanya, kalau ada orang korupsi 1 miliar, 2 juta untuk makan sate kambing muda dengan anak istrinya, dimakan anget-anget Pak, muntah atau enggak Pak? Korupsi Pak, muntah enggak Pak? Kenapa Pak enggak muntah? Kan haram. Iya, enggak ada filternya. Atau ungkapan manusia di sana mengatakan al-biso minal kulino. Al-biso minal kulino. Bu, kalau udah biasa haram, ya biasa-biasa aja, lancar aja saya. Politikus yang bohong itu harus tahu, bohong dengan rakyatnya lancar aja ngomong. Tapi kalau orang ruhiyahnya kuat, mau ngomong bohong susah Pak, nggak bisa ngomong ini, kelakuan misalnya. Ya, ayatnya 29 surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Yang kedua, al-wala as-sahih. Tanda Bapak Ibu bahwa ruhiyah kita spiritual kita kuat sebagai seorang pemimpin adalah al-wala as-sahih, loyalitas yang benar. Sehingga loyalitas dia, keperpihakan dia, yang didukung oleh dia, itu mana wala.
yang dibela oleh dia itu benar. Mana ayatnya? Ayatnya adalah ayat 55 surat Al-Maidah. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum raki'un. Jadi pembelaan kita pada Allah, Rasul, dan yang ketiga orang-orang beriman. Tapi di dunia ini banyak orang yang ngaku Islam. Maka yang mana? Islam yang mana yang kita dukung? Yang kita dukung jadi RT, jadi RW, jadi pemimpin, jadi manajer. Yang kita dukung yang pertama, yang mendirikan sholat, yang membayar zakat, yang rukuk, yang tunduk. Sehingga seorang pemimpin yang ruhiyahnya sebetulnya kuat, dia tidak akan salah dalam membangun loyalitasnya, keperpihakannya. Yang ketiga adalah al-ghayah as-sahihah. Tanda bahwa pemimpin itu sebetulnya kuat adalah orientasinya itu benar, tujuan hidupnya benar, seperti terangkan dalam surat Ad-Dariyat, surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga rumah tangga kita ibadah, kerja kita ibadah, membangun kualitas perusahaan kita adalah ibadah, membangun bangsa negara kita adalah ibadah, memenangkan partai Islam kita adalah ibadah, mendukung saudara kita yang soleh adalah ibadah. Itulah tanda bahwasanya pemimpin itu, saudaraku sekalian, spiritualnya kuat. Yang keempat sebelum terakhir, al-qarar as-sahih. Kebijakannya itu tepat. Sehingga kalau dia jadi presiden, tidak terlalu sering bongkar pasang kabinet. Karena benar pilihannya. Bapak Ibu, Bapak pernah lihat Nabi membongkar kabinetnya? Karena tepat ketika menunjuk orang yang tepat, ya ikhwatal iman. Korornya kebijakannya tepat, ya. Berpihak pada kepentingan negara, pada rakyat, dan membahayakan dan berani menghadapi musuh-musuh Islam. Ini bisa kita lihat dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat 65. Sehingga berhukumnya dia hanya kepada Allah, kepada Rasulnya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Terakhir sekalian, al-mauqifus sahih. Sikapnya benar. Ukuran pemimpin sebenarnya tidak sekedar pandainya dia di dalam berceramah atau pandainya dia dalam meletakkan takhtit, planning atau program-programnya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauh mana sikap dia. Karena bagaimanapun manusia, setiap manusia harus bersikap, apalagi pemimpin yang dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang kadang-kadang sulit, dilematis. Maka dia harus punya sikap yang tepat. Dan sikap yang tepat itu ketika kita selalu sesuai dengan janji kita kepada Allah. Jujur, Pak As-Sidqu, jujur ya ikhwatal iman terhadap janji kita kepada Allah. Ini Bapak Ibu sudah dalam surat Al-Ahzab, surat nomor 33 ayat 23 sampai selanjutnya, yang dimana Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di lapangan Pak kita lihat Jakarta atau Indonesia secara umum itu kan mayoritas beragama Islam. Tapi tidak sedikit tempat-tempat tertentu, perusahaan tertentu, lembaga tertentu justru dipimpin oleh non-muslim. Bukan karena non-muslim hebat ya ikhwatal iman, bukan. Umat Islam yang hebat juga banyak. Tapi keperpihakan sebagian kaum muslimin tidak ada kepada saudaranya. Dilobi sedikit, lupa saudaranya. Dikasihkan musuh-musuh Islam. Sehingga yang kuat ekonominya, yang kuat persenjataannya, yang kuat perguruan tingginya, non-muslim, itu bukan karena kekuatan dia punya dana, tapi sebagian dananya dari orang Islam, jadi ikhwatal iman, yang tidak punya wala, yang tidak punya loyalitas kepada saudaranya. Di perguruan tinggi non-muslim, ternyata sekian persen, banyak sekali, bahkan sebagian mayoritas yang sekolah adalah orang Islam. Fulusnya dikasih mereka. Rumah sakit Islam juga banyak, walaupun kita harus mengkritisi, harus tingkatkan. Tapi yang masuk rumah sakitnya non-muslim, yang banyak juga orang Islam. Kenapa saudara sekalian? Walaknya, loyalitas, keperpihakannya.
sikapnya tidak jelas, sehingga banyak umat Islam potensinya digunakan untuk membesarkan kebatilan. Terus sekalian, ini kadang-kadang lagi ruhiyahnya lemah, ruhiyahnya lemah. Terus sekalian, ini saja yang bisa kita sampaikan, sekedar contoh-contoh saja, dan bisa diperdalam lagi dengan ayat-ayat Quran, hadis Nabawi, dan contoh-contoh pendahulu kita manusia-manusia terbaik. Terus sekalian, hafizahumullah, semoga kita semuanya ya diberikan kemudahan oleh Allah menjadi pemimpin yang baik, diberikan kekuatan spiritual, berhasil mendidik rumah tangga kita, berhasil memajukan perusahaan kita, karena kedua-duanya itu sebuah perjuangan, kedua-duanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfiru wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Akbar Haji Hasan Syazuli. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menambah dan bermanfaat untuk kita semua, kita manfaat di dunia maupun di akhirat, sehingga kita semua bisa menjadi pemimpin